Assalamualaikum Bu Kak. Waalaikumsalam. Lindungi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik-baik. Luar biasa ya, sehat. Oke. Jadi begini Bu Kak, hari ini kita akan melakukan supervisi untuk meningkatkan kompetensi coaching dari Ibu. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mendiskusikan dulu nih Bu. Rubrik penilaian percakapan coaching yang Ibu harapkan nantinya seperti apa. Di sini saya sudah membuat ada tiga kompetensi yang nantinya harus didengar penuhi. Yang pertama itu nanti mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta memberdayakan kunci. Nah, di sini bagaimana Bu? Itu dalam kegiatan coaching nanti memang ketiga hal tersebut sangat saya butuhkan, di mana saya juga harus mendengarkan secara aktif bagaimana coaching menyampaikan situasinya atau permasalahannya kepada saya. Lantas sebagai seorang coach, saya juga harus menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar dia dapat menyampaikan secara terbuka apa yang ingin disampaikan. Kemudian saya juga ingin memberdayakan coach di mana dia harus dia bisa mampu untuk mencari solusi atas permasalahannya seperti ini. Jadi rubrik itu memang sangat saya perlukan dalam kegiatan coaching nantinya. Jadi nanti proses coaching yang dilakukan akan saya anggap berhasil jika Ibu sudah memenuhi semuanya sesuai dengan alur dari berita itu sendiri ya. Nah, sekarang Bu Oka, Ibu itu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Dalam proses kegiatan coaching itu terdapat tiga kompetensi ya Bu. Dimana yang pertama itu presence atau kehadiran sepenuhnya, yang kedua adalah pendengaran aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Dari ketiga hal tersebut, saya ingin mengembangkan ke pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif gitu. Jadi ada dua kompetensi. Setelah itu ya nanti yang ingin saya amati lebih spesifik di bagian mana Bu Oka? Yang lebih spesifik itu lebih ke pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya. Baik. Nah, kalau dari penilaian Ibu Oka sendiri terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bu Oka dinilai yang berapa ini? Kalau menurut saya ya Bu, saya masih berada di skala 6. Oke, betul sekali. baik. Jadi kalau menurut Ibu sendiri Ibu ada di skala 6. Kemudian harapannya nih setelah kita melakukan proses observasi nanti dari Bu Oka yang diharapkan seperti apa sih? Harapan saya nanti setelah saya melakukan kegiatan coaching observasi nanti, saya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Di situ saya nanti harusnya juga bisa membantu coaching saya untuk memberikan solusi, mencari solusi permasalahan saya dan saya sudah dapat menemukan solusinya sendiri. Dan juga saya ingin mengembangkan kegiatan coaching itu lebih baik lagi seperti itu. Luar biasa. Ini sepertinya sudah siap sekali ya. Ini sangat bersemangat sekali. Siap ya. Oke, baiklah bisa kita mulai sekarang ya. Baik, Silakan. Terima kasih. selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Bu Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Anita hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Bu Anita? Alhamdulillah. Dan Bu hari ini kedatangan Ibu ke sini, katanya ada beberapa hal yang perlu didiskusikan dengan saya. Kira-kira bisa diberikan tulisan apa yang ingin disampaikan kepada saya? Sebelumnya saya mohon maaf sekali Ibu dengan waktu demikian. Di sini saya mempunyai beberapa masalah. Salah satunya itu di kelas saya, di kelas 1 itu ada
ada banyak yang murid didik saya itu masih belum lancar membaca. Jadi kendala saya di sini, masalah saya di sini, ada beberapa anak yang belum lancar membaca. Jadi di kelas itu ditemukan beberapa anak yang belum lancar membaca. Jadi itu kira-kira itu apa yang menyangkali kalau anak-anak kok belum bisa lancar membaca? Di sini saya pastinya mencari apa-apa faktor penyebabnya. Saya temukan salah satunya mungkin kurang perhatiannya orang tua dengan anak-anaknya di rumah, dan juga ada kurang ketertarikan anak-anak dalam membaca. Jadi ketertarikan anak-anak yang belum baik yang terkait dengan membaca ya Bu. Jadi itu kira-kira yang menjadi faktor penyebab anak-anak tidak mau atau kurang lancar membaca itu apa ya? Sebelumnya di sini saya mau cerita sedikit ini, mungkin ya ini dari saya ya, mungkin yaitu anak yang dari TK itu kan masih belum diajarkan membaca ya, kan hanya mengenalkan saja. Maka dari itu di SD pastinya anak itu masih ibaratnya masih nol, masih permulaan untuk membaca. Jadi di sini saya juga ibaratnya ngoyo bagaimana cara anak itu mau tertarik membaca terlebih dahulu. Jadi kalau dia sudah tertarik, kemudian mereka akan semangat untuk belajar membaca. Seperti apa Di situasi tersebut itu saya kemungkinan yang pertama saya pastinya berkoordinasi dengan orang tua, berkolaborasi bagaimana cara meningkatkan minat baca anak-anak itu bagaimana. Yang kedua itu dari diri saya sendiri, pastinya saya akan memberikan dulu sebuah kelas, saya hidupkan suasana supaya anak-anak itu suka membaca dengan saya menyediakan pojok baca. Di situ saya akan menyediakan pojok baca yang akan membuat anak-anak itu tertarik membaca di kelasnya. itu menambah pojok baca juga ya Bu. Kemudian Dari kegiatan tersebut tujuan yang tercapai itu seperti apa? tujuannya yaitu nanti kalau saya sudah berkoordinasi dengan orang tua, lalu kita berkoordinasi dengan orang tua, pastinya kita saling sharing bagaimana dapat menumbuhkan minat baca untuk anak. Juga yang di sekolah saya menyediakan pojok baca tersebut, saya akan bisa berkoordinasi juga dengan petugas perpustakaan. Jadi secara berkala di pojok baca kelas itu bisa untuk bukunya itu bisa dirolling, bisa berganti-ganti sesuai dengan keinginan anak-anak yang ada di kelas saya. Jadi sudah di gambaran ya apa yang belum dicapai dalam minat anak dalam membaca ya. Lalu peluang apa saja yang kira-kira bisa diambil untuk peluangnya di sini, kalau anak sudah tertarik membaca ya, kalau sudah tertarik membaca pastinya untuk menumbuhkan untuk semangatnya membaca itu pastinya tinggi. Jadi nantinya saya juga akan memberikan jam-jam tambahan untuk anak-anak yang membacanya masih kurang lancar. Sedikit cerita, di kelas saya itu sebenarnya ada yang kurang lancar membaca ya, itu ada 7 anak, dan yang belum masih sangat kurang itu ada 6 anak. Jadi di situ saya punya 13 anak yang harus saya ibaratnya lebih ngoyo lagi untuk memberikan bimbingan dalam membaca.
Dan alhamdulillah untuk yang ke-9 anak yang sudah lancar membaca itu dari awalnya 6 anak, sekarang alhamdulillah sudah 9 anak lancar membaca. Sekali ya, ya. Lalu dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu yang lama, insya Allah secepatnya. Meskipun di pojok baca sudah saya sediakan, saya akan melaksanakan itu rolling buku. Saya koordinasi anak-anak yang memilih buku-buku yang disuka, pastinya di kelas 1 itu anak-anak lebih suka buku-buku bercerita yang bergambar. Dari buku-buku yang bergambar, dari gambar-gambar yang menarik, tentunya anak-anak nanti juga akan tertarik ini gimana ceritanya. Pastinya dari hal seperti itu anak-anak juga akan tertarik untuk membaca. Dan selain itu saya juga pastinya akan selalu mengevaluasi pembelajaran saya, khususnya bagi anak-anak yang kemampuan membacanya masih kurang. Saya evaluasi, saya WA pribadi di wali murid, jadi saya berkoordinasi lewat WA pribadi seperti itu, dan saya selalu terbuka jika ada beberapa wali murid yang mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya selalu welcome. Jadi misal datang ke kelas, monggo makan dulu. Banyak sekali Bu sudah membayar ya harapan strategi yang cukup berangkat. Lalu komitmen untuk menjalankan strategi dan semuanya berdasarkan itu bagaimana? Komitmen saya ya, saya harus lebih bersemangat lagi. Jadi di sini kadang kalau mengajar membaca terus anaknya ini gimana ya, kurang semangat, pastinya di hati, ya Allah kok nggak bisa nanti kan saya jadi cepat sendiri. Tapi di sini saya sudah menghilangkan hal tersebut. Jadi saya ya sudah, memang kemampuannya seperti itu, jadi saya ajarkan semampu anak, dan insya Allah pada waktu tertentu anak tersebut akan bisa lancar. Lalu dari kegiatan tersebut, lalu siapa saja atau dukungan dari siapa saja yang diharapkan agar rencana tersebut berhasil atau berjalan dengan lancar? Untuk yang pertama pastinya saya minta dukungan kepada orang tua. Saya selalu berkoordinasi bersama dengan orang tua. Yang kedua, saya juga berkoordinasi dengan petugas perpustakaan. Jadi selain anak-anak waktu istirahat bisa ibaratnya membaca di perpustakaan, lalu bisa memilih buku di sana. Jadi petugas perpustakaan bisa memberikan layanan lebih untuk siswa-siswa saya yang mungkin membacanya masih kurang. Nah, pastinya saya juga minta dukungan dari Bapak Ibu guru dan juga Ibu kepala sekolah saya, supaya kegiatan saya, program saya itu dapat berjalan dengan lancar. Dan pastinya saya nanti juga akan bekerja sama juga dengan guru satu fase saya. Jadi saya akan memberikan memberikan suatu catatan ini loh, nanti anak-anak saya yang mungkin membacanya masih kurang, dan memberikan pendekatan untuk anak-anak saya yang tentunya. Jadi sudah banyak sekali yang bisa saya menjelang salah itu ya, kurang membaca penjelasan yang dilakukan dari solusi dan kerjasama dukungan dari berbagai pihak ya, tentunya sangat mendukung sekali supaya anak-anak gemar dan suka membaca itu. Lantas dari kegiatan sesi coaching ini, rencana tindak lanjut yang sebenarnya itu yang dilakukan itu seperti apa? Untuk rencana tindak lanjut, saya akan menghidupkan lagi pojok baca yang sama ya. Jadi anak-anak misalkan waktu jam istirahat atau anak-anak waktu mengerjakan tugas kok sudah selesai, dia bisa ke pojok baca, dan di situ saya akan menyediakan kepastian juga untuk membantu teman yang masih kurang membaca buku, masih kurang itu. Dan saya juga tentunya akan memberikan jam-jam tambahan bagi anak-anak yang membaca masih kurang.
Baik sekali Bu, gagasannya sungguh sangat luar biasa. Dari kesimpulan tersebut, kesimpulan apa yang dapat Ibu tarik dari kegiatan sesi ini? Ya, kesimpulannya di sini saya harus lebih sabar, lebih semangat lagi untuk mau di sini. Saya akan memberikan sebuah informasi yang lebih menarik supaya anak-anak lebih suka membaca, bisa juga memberikan ruang untuk paling mungkin selalu sharing, bisa sharing kepada saya. Jadi kegiatan sesi ini sudah menyatakan semuanya. Kira-kira sekarang bagaimana perasaan Ibu sesi coaching? Alhamdulillah ini sudah mulai tercerahkan Bu, dari yang tadinya saya masih bingung bagaimana ya untuk solusinya bagaimana, dan dari pancingan-pancingan Ibu ini saya mulai tercerahkan apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak saya. Itu mungkin ada yang perlu disampaikan kembali? Ada yang perlu disampaikan lagi? Saya rasa sampun dulu. Sampai kalau begitu sesi ini bisa kita akhiri Bu. Bisa Bu. Terima kasih Bu Anita sudah kesini, sudah menyampaikan kesannya juga, dan Ibu Anita sudah menemukan gambaran-gambaran dan solusi yang harus dan ingin dikerjakan. Terima kasih Bu Anita. Sami-sami Bu, sebelumnya saya juga mohon maaf loh kalau saya sudah mengganggu waktunya Bu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, Bu Okta, tadi sudah selesai ya proses coachingnya. Sekarang kalau saya boleh bertanya, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang mendengarkan secara aktif maupun mengajukan pertanyaan yang berbobot? Untuk kompetensi yang saya lihat tadi selama coaching yang saya rasakan ya Bu, itu nilainya alhamdulillah saya rasa sudah sedikit berkembang, Sudah lebih baik, sudah ya? lebih baik lagi ya. Kemudian ini, apakah yang ketika dengan tadi melakukan proses coaching, indikator-indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan ini sudah terpenuhi? Sudah Bu, tadi saya sudah melakukan proses coaching. Selama proses coaching tersebut saya menggunakan algoritma. Jadi saya rasa kegiatan coaching hari ini semuanya sudah terpenuhi sesuai dengan algoritma tersebut. Jadi di sini, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching dalam presence maupun mendengarkan secara aktif, Ibu sudah melakukannya dengan baik dan sudah sesuai dengan standar yang kita review. Jadi menurut Ibu bagaimana nih? Sudah sesuai? Sudah sesuai ya Bu, alhamdulillah. Berarti hari ini saya sudah merasa lega karena sudah menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Oke, sudah lebih baik ya, sudah lebih lega ya. Ya, Betul sekali. Oke, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi, Kota. Misalkan tadi saat jenengan mendengarkan secara aktif, saya mengamati Ibu sudah mendengarkan dengan baik. Tapi kalau misalkan hal ini bisa dikembangkan lebih baik lagi jika Ibu juga menerapkan rasa. Jadi di sini ada receive, Ibu menerima, Ibu mengapresiasi, tadi sudah baik sekali Ibu mengapresiasi coachingnya. Kemudian summarize ketika merangkum. Nah ini tadi belum terlalu nampak ya dalam proses coaching. Kemudian saat mengajukan pertanyaan berbobot ini Bu Okta juga sudah bagus tadi saya amati. Hanya saja untuk rangkuman sesi yang terakhir tadi ini yang mungkin nanti bisa dikembangkan lebih baik lagi. Oke. Nah ini pendapatnya Ibu mendengar apa yang saya sampaikan bagaimana Bu Okta? Alhamdulillah Bu, saya terima dengan lapang dari pendapat Ibu yang saya sampaikan,
hal tersebut bisa saya gunakan sebagai pengalaman yang pertama. Yang keduanya saya gunakan untuk merefleksi diri saya dari kegiatan coaching tersebut untuk memperbaiki kegiatan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Nah, dari diskusi kita ini, Boka, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan lagi untuk meningkatkan performa di kompetensi ini tadi? Yang saya bayangkan kemarin saya peningkatan coaching sesuai menggunakan alur kita. Jadi saya masih perlu belajar lebih baik lagi dalam penerapan coaching menggunakan alur tadi. Oke, mungkin bisa ditambah dengan menambahkan rasa ya. Terus Jadi kira-kira kapan akan ditingkatkan lagi? secepatnya Bu, supaya kegiatan coaching juga terus berjalan dan meningkat menjadi lebih baik. Oke, nanti Boka ini akan saya catat ke dalam data supervisi akademik. Tapi sebelum saya mengakhiri sesi kali ini, saya ingin bertanya lagi kepada Boka. Ini setelah kita melakukan proses coaching tadi, dengan sudah melakukan dengan sangat baik, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih baik lagi? Yang ingin saya kembangkan menjadi lebih baik lagi yaitu kompetensi pertanyaan berbobot Bu. Saya ingin lebih menggali kompetensi tersebut karena pertanyaan tersebut berhubungan dengan coaching pada saat sesi coaching. Selain itu saya juga ingin lebih memahami dan mendalami proses dari coaching melalui alur kita seperti itu. Jadi setelah ini nanti dengan ingin lebih mendalami lagi bagaimana caranya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau misalkan dengan saya minta untuk menyimpulkan dan apa sih yang sudah dengan dapatkan dari proses supervisi kali ini? Baik Bu, dari kegiatan proses supervisi kali ini banyak sekali yang saya dapatkan, dimana saya harus tetap belajar dalam kompetensi coaching. Saya perlu mengasah lagi kompetensi saya, dimana mendengarkan aktif, terus lagi dalam pengembangan pertanyaan berbobot. Selain itu dalam proses coaching tadi saya juga masih perlu belajar lagi untuk menggali permasalahan yang ada pada coaching. Jadi kembali informasi Ya, lebih dalam informasi. lagi. Baik, demikian saja sesi kita kali ini, Boka, untuk supervisinya. Semoga kedepannya ketika kita bertemu lagi, kompetensi dari Ibu ini sudah meningkat lebih jauh lagi ya. Tetap semangat, oke. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa membawa berkah juga untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Sama-sama. Monggo, mari berkah.